Si Raka nanya lah kan, kamu kenapa teh gitu, lagi ada masalah kah, kata gitu. Oh enggak kok, enggak kenapa-napa, kata Sela. Meskipun Sela bilang enggak kenapa-napa nih Wak ya, Raka tetap ngerasa nih kayaknya ada yang enggak beres lah, ada yang aneh lah gitu kan. Tapi karena enggak mau maksa, ya udah Raka lanjut lagi nih ngobrol sama yang lain. Ya udah, mungkin dia memang lagi butuh waktu sendiri aja, pikir si Raka kayak gitu. Udah lanjutlah ngobrol lagi mereka satu tongkrongan tuh kan. Nah di tengah obrolan itu tiba-tiba Sela nanya Wak, nyeletuk dia di situ. Wak, kalau ada yang mukul aku, respon kalian gimana? Kata dia. Si Fikri kawannya Wak nyaut, ya kita pukul balik lah. Kan satu sakit satu semua katanya. Iyalah kok malah nanya kayak gitu. Kalau kok ada yang ganggu ya kami belain lah gitu. Memang kami itu lumayan solid lah waktu itu. Nah ngeliat respon kawan-kawannya, Sela bilang, makasih ya Wak, peduli kali kalian sama aku, kata gitu. Nah di situ Raka makin penasaran lah kan, ditanya, ngapa kakak nanya kayak gitu? Siapa yang mukulin kakak? Katanya. Bukan yang ngejawab, Sela ini malah senyum sambil lanjut lagi main HP-nya. Dah dia main HP lagi. Nah gak lama HP si Sela tuh bunyi. Langsung dia berdiri dan jalan agak jauh nih dari tongkrongan untuk ngangkat si telepon itu. Entah itu telepon dari siapa Nat, tapi dari raut wajahnya Sela ini kelihatan tegang gitu loh. Habis nelpon si Sela nyamperin si Raka, nyamperin si Wak. Terus dia bilang, Kak aku pergi dulu ya. Kalau ada apa-apa tolong jemput aku. Ajak anak-anak juga, kata dia kayak gitu. Lah emang kakak mau kemana? Katanya, udah pokoknya aku standby aja. Aku bakal nelpon kau kalau aku butuh kalian, kata kayak gitu. Ya udahlah hati-hati ya, kata si Raka. Akhirnya adalah tuh mereka cuma bisa ngelihat si Sela pergi naik motornya di tengah cuaca yang lagi gerimis waktu itu Nadia. Nah setelah si Sela ini pergi udah nggak kelihatan lagi, gerimisnya makin deras Wak, dan warung kopi yang tadinya rame mendadak hening. Di situ nah entah ngapa nggak enak perasaan aku, langsung berubah kali, pokoknya langsung nggak enak lah gitu. Dan yang ngerasa kayak itu bukan cuma si Raka, Fikri, Angga, Bayu sama si Andre juga ngerasa hal yang sama. Tapi karena nggak mau terlalu berlarut Wak, mereka lanjutlah ngobrol lagi nih seolah ya nggak ada apa-apa gitu kan. Nah di sini tanpa mereka sadari firasat itu ternyata tidak sepenuhnya salah Wak. Karena kepergian si Sela sore itu menjadi awal mula kejadian-kejadian aneh yang mengikuti kami satu persatu. Jadi setelah beberapa saat duduk di warung Wak, mereka akhirnya bubar nih dan pulanglah ini ke rumah masing-masing. Tapi si Fikri sama si Bayu nggak balik, dia mau nginap di rumah aku Nadia. Kebetulan memang besok hari libur kan, makanya nginap di rumah. Nah nyampe di rumahnya si Raka, mereka langsung nyalain PS tuh Wak, ya main lah kayak biasanya. Sampailah tengah malam, karena ada capek, mereka berhenti main. Nah lanjut lagi rebahan tuh di kamarnya si Raka sambil ngobrol-ngobrol, ini belum ngantuk memang mereka. Nah di tengah obrolan itu si Fikri nanya, weh kalian ngerasa ada yang aneh gak sih sama si Sela? Kok tumben kali dia murung kayak gitu ya hari ini, kata itu. Nah Bayu bilang juga, iya Wak, aku juga ngerasa kayak gitu. Terus nih ya, kata si Bayu, terus nih ya, gak biasanya loh dia pakai baju double-double. Udahlah tadi dia pakai seragam, tuh dia pakai rompi kayak gitu, tuh pakai jaket pula. Gak biasa kan? Hamil dia gak? Kata si Bayu, apa kok nih sembarangan, kata Raka kan. Sekarang kan memang lagi musim hujan ya, wajar lah dia pakai baju tebal, katanya. Tapi Bayu sama si Fikri ini masih aja mikirnya enggak Wak. Nah waktu itu Sela nih Nat memang punya pacar namanya Anton ya. Anton ini juga anggota geng motor tapi beda geng sama kami. Terus dari yang mereka tahu Anton ini anaknya memang nakal, emosian. Terus juga dia sering ikut tawuran gitu loh sama geng-geng motor lain. Nah ingat karakter Anton yang kayak gitu, si Raka jadi kepikiran jangan-jangan Anton ini pula yang mukul si Sela gitu kan. Ingat gak kalian tadi dia nanya kalau ada yang mukul dia kita bakal ngapain gitu. Dia bilang sama si dua kawannya ini. Nah Fikri nyaut, bisa jadi juga Wak. Tadi si Sela kan bilang mau nelpon kita kalau ada apa-apa kan. Nggak ada dia nelpon nih, apa aku telepon aja katanya. Udah nggak usah weh, udah tidur dia tuh kan udah malam. Kalau ada apa-apa pasti dia nelpon dari tadi kan, aman tuh. Ini kalian tengok kan nggak ada panggilan dari dia kan, udah kita istirahat aja, kata si Bayu. Nah udah si Raka sama yang lain pun sama si Fikri nganggu aja kan. Nah akhirnya mereka mutusin lah untuk tidur. Entah berapa lama setelah kami terlelap Nadia, tiba-tiba aku mimpi aneh si Raka. Dalam mimpi itu Raka lihat ada Sela berdiri di depan dia. Tapi mukanya marah Nat, matanya melotot, terus nggak lama dia teriak. Ngapa nggak tolongin aku? Mana janjimu? Gitu, itu terus berulang-ulang. Mana janjimu? Ngapa nggak tolongin aku? Ngapa nggak tolongin gitu-gitu? Sampai akhirnya terbangun si Raka ini kan. Nah pas aku terbangun dia itu badan aku langsung panas, kepalaku berat dan semua badanku sakit-sakit macam dipukul. Waktu dia terbangun belum sempat lagi aku nenangin diri, Raka ngelihat si Fikri sama si Bayu kebangun juga dalam kondisi yang ngos-ngosan. Kayak gitu, tapi kayaknya dia bukan kebangun gara-gara aku terbangun Nat. Sama-sama terbangun tuh berdua nih. Habis itu si Fikri nanya,
Sela ada kabar nggak, Wak? Tiba-tiba nanya kayak gitu. Si Raka langsung refleks nengok HP, layarnya kosong, nggak ada chat, nggak ada miss call, nggak ada sama sekali. Nah, seolah paham maksudnya si Fikri, akhirnya si Raka itu lah yang langsung nelpon si Sela. Untuk telepon, nggak aktif nomornya. Nah di situ mereka masih kayak positive thinking, Wak. Kalau Sela nggak ngabarin, berarti ini pasti nggak ada apa-apa. Kan dia udah pergi dari sore sampai tengah malam dia nggak ada nelpon. Berarti harusnya nggak ada apa-apa nih. Harusnya dia udah tidur atau HP-nya lowbat apa gimana gitu ya kan. Nah masing-masing dari mereka sebenarnya masih agak kebawa rasa nggak enak, Wak. Tapi gara-gara badan kami udah terlalu capek kali, Nadia kepala juga udah berat. Apalagi waktu bangun juga nggak enak badan aku ya kan. Ya udah mereka cuma sepakat, udah besok pagi aja kita telepon si Sela. Dan akhirnya pelan-pelan rebahan lagi, tidur mereka. Tapi malam itu si Raka dimimpikan kayak gitu ya.